Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita akan membahas dua pertanyaan tentang critical thinking yang berkaitan dengan penerapan teknologi dan pengolahan data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Putri Anggraini. Nama saya Rafida Livia. Nama saya Ayora Gamala Kaparini. Nah, jadi yang pertama, bayangkan sebuah perusahaan kecil membeli perangkat keras canggih, menginstal perangkat lunak yang baik, serta memiliki data dan prosedur yang akurat. Namun, sistemnya tetap gagal. Menurut kalian, komponen apa yang hilang? Menurut saya, komponen yang hilang itu adalah orang. Meskipun perangkat keras dan perangkat lunak sudah baik, serta data dan prosedur yang akurat, sistem tetap bisa gagal tanpa orang yang terlatih untuk mengelola dan mengoperasikannya dengan benar. Teknologi ini tidak cukup jika tidak ada orang yang memahami cara memaksimalkan potensi sistem tersebut. Saya sangat setuju dengan itu. Memang, meskipun perangkat keras dan perangkat lunak canggih, sistem tetap tidak akan berjalan efektif tanpa keterampilan dan pemahaman manusia yang tepat. Orang yang terlatih adalah komponen yang sangat penting untuk memperoperasikan dan memelihara teknologi dengan baik. Ini adalah alasan mengapa manusia selalu menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi teknologi. Nah, benar sekali. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa meskipun teknologi sudah canggih, tanpa keterampilan manusia yang tepat, sistem bisa gagal. Sekarang, lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam sistem pemantauan jembatan, ada data yang dikumpulkan setiap detik. 14.230.205, sensor 3, vibration 5,2 mm per second. Ini hanya data mentah. Bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi informasi yang berarti? Data ini memang mentah, jadi untuk menjadikannya informasi kita perlu konteks. Misalnya, apakah getaran tersebut berada dalam batas aman yang diterapkan, atau apakah itu menandakan adanya kerusakan pada jembatan. Tanpa konteks ini, data tersebut tidak bisa memberinya banyak manfaat. Jadi konteks adalah kunci untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang relevan. Saya setuju, konteks itu sangat penting. Misalnya, kita perlu mengetahui apakah getaran tersebut lebih besar dari biasanya atau apakah ini bagian dari pola yang sudah diketahui. Jika kita memiliki data histori atau standar yang bisa dibandingkan, data ini akan berubah menjadi informasi yang dapat diandalkan untuk memutuskan apakah jembatan perlu diperiksa lebih lanjut atau tidak. Dan jika informasi dianalisis lebih lanjut, maka bisa berkembang menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini bisa digunakan untuk membuat keputusan lebih baik, seperti perawatan atau perbaikan jembatan. Jika pengetahuan ini diterapkan dengan bijaksana, kita bisa mencapai kebijaksanaan dalam mengelola infrastruktur dan memastikan keselamatan publik. Saya setuju. Jadi dari data mentah yang dikumpulkan, kita bisa mendapatkan informasi yang berguna. Jika menambahkan konteks dan membandingkannya dengan data histori, itu akan menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Betul sekali, tanpa konteks, data tidak akan dapat digunakan dengan efektif. Konteks memberikan makna pada data dan menjadikannya informasi yang bisa digunakan dalam penampilan mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, jadi kesimpulannya, kedua aspek ini peran manusia dalam keberhasilan sistem, dan pentingnya konteks dalam mengubah data menjadi sangat penting. Tanpa keduanya, teknologi tidak akan bisa memberi hasil yang optimal. Terima kasih atas pendapat kalian, sangat bermanfaat. Sama-sama, sangat bermanfaat. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.